Pendengar sekalian yang budiman, saat ini akan segera kita simak Sandiwara Radio dalam episode Saat Cinta Terluka. Dengan para pemain Sandiwara, Ova Hamidah sebagai Restu, Abadi Akbar sebagai Danu, serta Fajar Fitri sebagai Mbak Reni. Naskah asli karya Asti Musman. Mari kita simak Sandiwara Radio berikut ini. Berapa kali Mas Danu sudah memperingatkan padaku, kalau kali ini aku harus pulang segera. Dari pagi tadi SMS-nya telah dikirim. Isinya aku harus pulang segera. Mas Danu akan pergi bersama teman-temannya. Tidak jelas ia akan pergi kemana. Yang pasti aku harus segera pulang dengan alasan rindang anakku tidak ada yang mengasuh. Aku sudah mencoba kerja secepat-cepatnya. Akan tetapi bosku bilang kalau pekerjaan ini harus segera selesai. Besok semua barang akan segera diekspor ke Prancis. Kontainer yang akan membawa barang-barang itu sudah berparkir sejak tadi pagi di halaman pabrik. Dengan sangat terpaksa aku ngelembur menyelesaikan pesanan sarung tangan golf itu. Ya, maklum, menjadi buruh pabrik garmen memang seperti ini pekerjaannya. Apalagi kakaknya Rindang, si Benny, juga perlu biaya tambahan. Katanya untuk membeli seragam olahraga. Ya, semoga hasil lemburanku ini cukup untuk membiayai anak-anak. Aku tiba di depan rumah menjelang maghrib. Azan sudah berkumandang. Aku melangkah pelan dengan penat yang membebani pundakku. Belum sampai masuk rumah, Mas Danu tampak berkaca pinggang dan matanya melotot ke arahku. Aku kan sudah bilang, kamu harus segera pulang. Sekarang jam berapa? Jam berapa? Aduh mas, sabar mas. Aduh mas sakit mas. Ampun mas. Ini apa ya? Main tempeleng seenaknya sendiri. Wes, leren. Kok malah melu-melu? Iki urusan pribadiku, urusanku dengan istriku. Minggir. Danu, kamu ini memang kurang ajar sama adekku. Awas ya. Biarin aja. Jadi istri kok tidak manut sama suami? Berani lagi sama suami. Biar kapok. Aku hanya bisa menangis. Air mataku membasahi pipi. Rasanya wajahku perih. Bukan hanya itu, hatiku juga serasa ditusuk duri. Sakit yang tak tertahankan. Duh Gusti, aku ini kerja serius. Cari uang untuk anak dan suamiku. Mengapa balasannya seperti ini? Apa salahku? Paginya aku tidak berangkat kerja. Mataku sembab, pipiku biru, bibirku perih. Aku hanya bisa diam. Rasanya merana merasakan peristiwa ini. Sekali lagi, aku hanya bisa diam. Tak terasa air mataku menetes. Aku sangat mencintai keluargaku. Tetapi mengapa Mas Danu tega bertindak kasar seperti ini? Sudah Lares, jangan banyak melamun. Aku lihat ini bukan pertama kali Danu menempeleng kamu. Benar, Mbak.
Aku ini malu sama tetangga, malu dengan teman-teman. Bagaimana kalau mereka sampai tahu kelakuan suamiku seperti itu? Mau ditaruh mana mukaku ini? Memang, Res. Siapa sih yang ingin kena bencana seperti ini? Iya, Mbak. Mas Danu memang gampang marah. Kalau marah bisa kebablasan. Aku sebenarnya tidak kuat lagi. Lalu aku harus bagaimana, Mbak? Dek, seperti yang dilakukan Danu kemarin itu, seperti menempeleng dan sejenisnya, itu namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jika terjadi, itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Lalu bagaimana, Mbak? Aku takut sama Mas Danu. Nanti kalau aku melapor, Mas Danu tambah marah. Jangan takut, Res. Kamu bisa melaporkannya sendiri ke polisi, atau memberi surat kuasa pada keluarga atau orang yang kamu percaya untuk melaporkannya. Lalu, apa buktinya kalau aku kena KDRT, Mbak? Oh, soal itu begini. Nih aku bacakan brosurnya ya. Kemarin aku dapat brosur dari Penyuluhan Hukum dan HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, bunyinya seperti ini. Keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya. Misalnya, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Mbak, sebenarnya pertengkaranku dengan Mas Danu itu kan masalah rumah tangga biasa toh, Mbak. Lalu mengapa ada undang-undang yang mengaturnya? Ya benar katamu, itu namanya masalah domestik. Akan tetapi, jika ada kasus seperti kamu dan Danu itu, maka negara berhak ikut campur. Sebab, apapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran HAM, kejahatan kemanusiaan, dan diskriminasi. Oh, gitu ya, Mbak. Dalam undang-undang itu, dijelaskan bahwa kekerasan fisik itu ada sanksinya. Bunyinya seperti ini. Kekerasan fisik oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Aku hanya bisa diam. Rasanya mataku perih. Pipiku sakit. Ya Tuhan, berilah kekuatan dalam hidupku ini. Jernihkanlah pikiran Mas Danu. Aku sangat malu yang sangat atas kondisi ini. Mengapa aku dan Mas Danu tidak bisa hidup rukun? Mas, sebenarnya ada apa toh, Mas? Mengapa Mas Danu suka bertindak kasar sama aku? Aku tuh mangkel sama kamu. Berapa kali aku bilang kalau pulangnya cepet, lah kok malah balelo. Mas, aku kerjakan untuk keluarga toh, Mas. Jenengan sendiri paham kalau semua yang kulakukan untuk keluarga. Jenengan ya ngerti kalau anak-anak perlu banyak biaya. Lah iya, tapi kamu itu terlalu gila kerja. Tidak bisa ngatur waktu. Mas, aku kan sudah bilang kalau aku ngelembur karena garmen itu akan mengirim barang ke Perancis. Apa jenengan tidak paham toh? Kalau sudah seperti itu, artinya harus kerja lembur. Memang kamu itu gila kerja. Tidak, Mas. Sumpah. Semua ini aku lakukan untuk keluarga. Bukan hanya buang waktu. Kalau sekali-kali aku lembur kan biasa. Aku sangat ikhlas bantu jenengan, Mas. Iya,
Memang kadang aku cemburu dengan pekerjaanmu itu. Pekerjaan kok dicemburui, Thomas? Ya memang begitulah, Res. Aku memang belum bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga kita. Aku kadang stres memikirkan itu. Hatiku rasanya kemerungsung. Maunya cuma marah-marah. Lalu, aku yang dijadikan samsa. Gitu ya? Bukan begitu maksudku. Mas, menempeleng itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Sanksinya berat. Bisa dipenjara dan didenda. Aku sebenarnya paham, Res. Tapi kadang aku lupa kalau lagi emosi. Ya, tidak perlu emosi, Thomas. Kita ini sudah dewasa, sudah punya anak. Kalau apa-apa emosi, kemerungsung, lalu rumah ini mau jadi apa? Seperti tinggal di neraka saja. Memang benar katamu. Sekarang kita introspeksi diri, Mas. Rukun kembali. Tidak melakukan lagi hal-hal seperti kemarin. Kalau kita bisa rukun, taat hukum, hidup ini kan tambah bahagia. Memang, Res. Sebenarnya tidak baik kalau kita banyak bertengkar. Kalau anak-anak tahu saat kita bertengkar, kasihan mereka. Pasti itu jadi pelajaran yang tidak baik. Memang tidak mudah membina keluarga harmonis, Mas. Tetapi kita harus tetap berusaha agar mencapai keluarga sejahtera lahir dan batin. Benar, Res. Kita ini sudah berumah tangga 10 tahun. Tapi kok ya belum paham tentang tujuan hidup. Namanya berumah tangga memang harus saling belajar, Mas. Berusaha memahami apa gunanya kita berumah tangga. Kita ini kok malah ngomong yang filosofis banget ya, Res. Walah, ini hanya perenungan saja, Mas. Agar kita ini tidak jadi manusia yang rusak. Kalau keluarga terus-menerus bertengkar, siapa yang rugi? Anak-anak bisa jadi korban perceraian. Aku memang mengakui salah. Berkali aku kasar padamu. Mulai sekarang, kita harus hati-hati, Mas. Sebab semua tindakan kasar itu ada sanksinya. Bisa dipenjara atau didenda. Kalau kejadian seperti itu kan memalukan. Ya pastilah. Keluarga kita jadi malu. Kita memang harus introspeksi diri, Mas. Siapa tahu memang aku juga salah. Jenengan juga keliru. Semua itu kan ada penyebabnya. Aku paham, Res. Kadangkala memang kita ini hilaf. Aku minta maaf ya, Res. Aku juga, Mas. Lah, gitu dong. Yang rukun. Jangan tempeleng-tempelengan. Kalau nempeleng pakai cinta, boleh saja. Maksudmu gimana, Mbak? Walah, pikir saja sendiri. Memang aku pikir-pikir orang berumah tangga itu harus bisa introspeksi. Melihat dalam hati, apakah ada niat tulus untuk menjalin hubungan yang harmonis selamanya. Apapun masalah yang menimpa dalam keluarga, tentunya bisa dimusyawarahkan agar keharmonisan rumah tangga bisa diwujudkan. Pertengkaran dalam rumah tangga ibarat warna-warna yang menyertai langkah kehidupan. Jika demikian kekerasan dalam rumah tangga pastilah jauh dari keluarga bahagia itu. Semoga benih-benih cinta ini tumbuh dan tumbuh dalam hati kami sekeluarga selamanya. Pemirsa, itulah tadi telah kita simak sandiwara radio yang dimainkan oleh teman-teman dari komunitas Dentum Yogyakarta. Kita akan berjumpa lagi dalam episode menarik lainnya. Sampai jumpa.